Gua Aceh. Gue baru mau buka foto. Halo WhatsApp Noiser dan juga audiens dari Manusia Merdeka, ketemu lagi bareng gue Ica Dan gua Aceh. di Sandek FM dan juga di Manusia Merdeka. Oi, oi. Malam hari ini kita lagi nunggu siapa nih Bang Aceh? Nungguin Wiro nih ya. Iya. Kayaknya sih Telat nih kayaknya. enggak, bukan telat, makannya banyak. Oh, ini kayaknya lagi kekenyangan nih. Minum, makan banyak. Nunggu nasinya. Belum ngeluarinnya lagi. Sajiannya Belum, banyak nih kayaknya. Kita perlu tunggu. Kira-kira sekitar 2 jam lagi mungkin. Oh, enggak, biasanya sih dia hanya molor setengah jam. Yes, kita pastinya malam ini bakal kongko bareng sama Wiro dari Indonesian Ska Connection. Kita bakal tanya-tanya tentang apa sih itu Indonesian Ska Connection, lo tau nggak? Belum gitu tahu, tapi udah sedikit diceritain, cuma belum masuk banget ya. Nanti sama Wiro kita bakal kupas tuntas semua tentang apa itu Indonesian Ska Connection dan kegiatan apa yang mereka lakukan di dalam Indonesian Ska Connection. Kerja bakti mungkin. Ya, ayo. Gotong royong kali ya, Gotong royong kali ya, bersih gorong-gorong ya kan. Oke, stay tune terus aja di Sandek FM dan Manusia Merdeka. Yeah. Oke, selamat malam Sandek listeners dan juga audiens dari Manusia Merdeka. Ketemu lagi bareng gue Ica. Gua Aceh. Gue baru mau buka foto. Dan kita kembali lagi di program Kongko bareng. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yeay. Ada Wiro dari Indonesian Ska Connection. Wiro. Tangan lu dong. 212. Pakai masker dulu ya. Iya, telat lo bang. Iya, pakai di TV baru dicopot. Yeay. Bang Wiro, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Iya, sempat lancar. Sempat lancar. Tapi kalau nggak lancar ya dimaafin. Iya. Mohon dimaklumin. Oke, Bang Wiro ini dari Indonesian Ska Connection ya. Dan malam hari ini tema kita apa, Bang Aceh? Indonesian Ska Connection, kupas tuntas tentang pergerakannya. Ya, dan juga ada apa tuh temanya? Apa? Surviving the Pandemic in Solidarity. Ya. Tapi sebelum Sama. kita Yeah. sebelum kita kupas tuntas tentang pergerakannya, kita mau tahu dulu nih. Indonesian Ska Connection itu apa sih dan sejak kapan terbentuknya? Boleh dijelasin? Nah, beginian nih. Iya, Siap. Ya, apa Indonesia Ska Connection sih pengennya menjadi wadah ya sebenarnya ya. Oke. Wadah gitu. Jadi ini udah hadir dari tahun 2016. 2016 ya? Iya. Terus sebenarnya ini tergabungnya sih karena emang udah ada wadah-wadah komunitas Ska yang udah hadir sebelumnya. Oh, jadi untuk komunitas Ska ya? Iya. Jadi ya kurang lebih ada sekitar 28 gitu. Di banyak kota jadinya. 28 apa tuh? 28 wadah kurang lebih. 28 wadah, maksudnya cabang gitu ya? Ya nggak cabang sih, misalnya masing-masing kota tuh punya komunitasnya sendiri gitu. Yang maksudnya pusatnya di Kagak ada nggak ada pusat sih pusat, sebenarnya justru. sih. Oke. Pengennya nggak ada pusat Nggak ada sih. pusat ya? Cuman Indonesia Ska Connection pengen hadir sebagai bantu jembatanin aja. Oke. Gitu. Kalau dulu kan ada sebelum Indonesia Ska Connection ada Jakarta Ska Foundation tuh. Iya, benar. Ya. Nah, terus Jakarta Ska Foundation-nya divakumin, digantinya jadi Indonesia Ska Connection. Cuman Indonesia Ska Connection ini sebenarnya juga udah ada dari 2016 gitu. Jadi kesepakatannya ya mudah-mudahan suatu saat nih bisa jadi wadah yang benar, terus legal gitu, terus bisa dapat supporting dari swasta atau dari pemerintah. Itu yang ujung-ujungnya kalau bisa bikin acara bareng-bareng level nasional. Itu yang tergabung di dalam Indonesian Ska Connection itu semuanya yang band-band ska aja atau di luar itu juga? Enggak sih, soalnya nih cuman ngomonginnya aja Ska ya, sebenarnya hubungannya kan banyak banget. Kayaknya lu bakar dulu deh rokoknya, gak enak banget ngeliatnya. Iya, kasihan rokoknya dia. Nggak terbalik yang ini. Iya, dia benar terbalik bakaran. Oke, jadi yang tergabung tuh bukan cuma band ska aja ya? Semua genre atau di luar band juga mungkin komunitas kayak
kegiatan-kegiatan lain juga tergabung gitu di Ska Connection? Soalnya kan ada banyak tuh kalau misalnya ngomongin ska nih, ada Jamaican Sound kan ngomongannya banyak banget. Ada yang reggae, ada yang rocksteady, ada yang early reggae, ada yang skapang, ada yang skakor, yang kayak gitu-gitu aja. Oh, oke. Tuh, jadi tergabung semua di situ ya. Tuh, terus kalau misalnya di era 2000-an itu kayak misalnya di Semarang gitu, misalnya ada Semarang Ska Foundation. Terus di Solo ada Root Boy Solo Ska Foundation. Jadi perwakilan tiap daerah gitu maksudnya? Iya, kurang lebih kayak begitu. Nah, kalau misalnya di ska tuh lumayan tuh kulturnya. Rata-rata pada bikin bangun basis komunitas. Beda kan sama apa genre lain. Nah. Gitu. Oh iya. Tuh, tapi ya bukan rekor, bukan ini cuma ngumpul-ngumpul aja, perkumpulan aja. Cuman biasanya nanti tiap tahun tuh mereka suka bikin movement bareng-bareng gitu. Ada gatheringnya juga berarti ya? Ya, tuh. Nah, misalnya lagi bikin di Jogja, apa di Solo lagi di Semarang lagi bikin acara, nah, semuanya rame-rame tuh menuju ke sana. Oh, begitu. Berarti ngumpul semua Iya. Tumplek gitu ya? Gitu. Tergantian. Harusnya sih saling ngundang. Cuma Jakarta doang nih yang jarang ngundang nih. Gitu. Kenapa Jakarta jarang ngundang? Ya, apa ya, karena pengennya dari awal Jakarta tuh bikinnya bukan murni wadah komunitas, tapi pengen bikinnya yang pergerakannya aja gitu loh. Misalnya kalau misalnya bandnya udah ada, acaranya udah ada, terus rilisan fisiknya udah ada, yang belum ada apaan nih misalnya gitu. Misalnya belum ada webnya, yang belum ada misalnya yang nyeritain merekanya, ngumplitin aja gitu. Iya, pengennya begitu. Oke, nyari aman. Iya. Anjir. Dari apa? Kagak, emang kagak ada yang ngurusin soalnya. Pengennya begitu dari dulu. Enggak nih, lo kan dulu apa nih ya, dari skinhead yang ugal-ugalan lah, ya kan. Punk juga ya kan. Nah, pak motor lewat, anjing besok kita portal nih ya. Besok bangun polisi tidur gitu. Maksudnya pernah gitarin di Sprom juga, sebelum itu juga di apa, anti squad ya. Sampai ke full lu terjunin ska yang bener-bener dilepas di semuanya, lu terjunin ska aja deh udah. Jadi ya sebenarnya terbalik. Oh gitu. Sebenarnya dari pertama gue demennya ska, men. Oh gitu. Cuman semuanya tetangga gue, Ska teman-teman blon gue, enggak. capan aja. Kagak ada yang demen. Oh gitu. Jadi gue emang nyebur aja ke semuanya. Gitu. Oh, kemarin karena kepentok teman-teman di skena musiknya tuh berbeda sama yang lu mauin gitu. Iya kan. Emang soalnya kan hadirnya ska di Indonesia ya, di Jakarta ya. Kan kagak lama kan terus langsung jadi terlalu booming kan. Jadi terlalu booming, jadi terlalu mainstream, jadi terlalu sell out. Akhirnya orang jadi banyak yang males teman sama ska. Gitu. Karena terlalu mainstream? Iya. Oh gitu ya? Iya, jadi terlalu instan waktu itu. Kan 90-an. Karena terlalu langsung boom gitu. Iya, gitu. Jadi baratnya kalau di awal-awal pasca masuk ke sini kan barengan sama skinheadnya tuh. Ya, tahun 95 96. Banyak yang mulai tertarik. Cuman begitu akhirnya industrinya memutusin ska ini naik, masuk ke industri, kan semuanya langsung bergerak jadi ska tuh. Iya. Ya. Iya benar. Iya kan? Ah, benar. Mau pensi kayak mau apaan kayak majalah, radio, TV semuanya. Emang saat itu ada momennya ska tuh benar-benar nge-booming banget. Iya, nah di situ buat sebagian orang mikirnya kalau ini dia nih masa kemasan nih buat ska. Kalau gua kagak. Ini masa kegelapan era itu. Ya gelap lah. Bisa berpikir kayak gitu. Lah gampang banget anak-anak jadi ska, instan. Oh, ya. Jadi maksudnya cepet naik, cepet. Iya, gitu. Gitu ya. Makanya sampai akhirnya anak-anak daerah gue juga rada males akhirnya mas ska-skaan. Orang-orang liatin aja sekarang nonton acara ska, lu liatin deh kayak gimana dah. Ya pasti ya juga ya. Ya kayak begitu, Udah males sempat kan. pakai baju Hawaii juga. Gue nggak pernah, gue nggak pakai baju Hawaii. Agak bro. Dan itu maksudnya di Indonesian Ska Foundation ini itu masih nggak sih lu membedain antara ska yang major label dan masih menganut paham DIY, terus yang masih mau sendiri? Enggak, bebas aja. Itu kerennya akhirnya, Kerennya, ya kan ternyata nggak buka mata jadi iya. semuanya ya. Intinya dalam pendewasannya akhirnya semuanya emang ngakuin nih. Nah, Cuman emang berbeda ya kalau misalnya yang hadirnya instan ya. Berarti kalau misalnya lu nyebur ke skena ska karena emang lu
ngeband, murni ngeband, sama emang yang lo bener-bener demen, itu pasti hasilnya beda. Pasti hasilnya beda, iya. Pasti hasilnya beda. Tuh ibaratnya lo mau mutusin apaan, dan sebagai bagian dari hidup lo apa cuma sekedar ngeband kan beda hasilnya. Doang. Iya, gitu. Mas sebenarnya ikut-ikutan doang gitu ya. Beda. Tapi sebenarnya juga bebas sah-sah aja sih. Karena intinya sekarang nggak usah ngebatasin karakter orang kayak gimana. Sebetulnya aja itu proses dia. Yoi. Kita lihatnya kalau misalnya emang lo maunya bikin awal start dari ngeband, ya berarti lo harus bertanggung jawab sama band lo. Betul. Rilis karya kayak, rilis apaan kayak, kan gak cukup rilis Dan karya doang. konsisten pastinya ya harusnya Iya. ya. Ini sekarang ngeband apa? Apa? Lu Gue mah sebenarnya bantuin banyak band aja gua. bantuin apa? Lu Bantuin apa nih? Enggak, gue pernah ngeliat Wiro di acara mobil gitu ya. Gue lagi di Karimun gitu ya. Tahu-tahu pas saat gue jualan onderdil Oh, pernah Karimun. jualan juga? Apa aja gue jual diri belum. Oh, belum ya? Kenapa nggak segera? Mumpung lagi ada kamera, ditawarin aja Enggak kayak sekalian. Igor ya kan. Enggak, saat gue ini jual-jualan tuh akhirnya gue tinggal dulu. Ini anjing anak seka abis moka tuh ya. Abis moka, wah anjing sih. Gue kayak denger CD nih. Wih, keren. Pas itu encet-encetan bawain Sex Pistol. Anjing, ini gue harus nonton nih siapa nih orangnya nih. Dia orang katanya ngeband. Anjing, gue bilang wah. Sari dong, Sari. Gitu aja akhirnya. Gak jauh-jauh. Iya, saya di situ. Pasti oke lah, ya kan. Wah, panggung gede, wah gila, wah temen gua deh, sahabat gua deh, bos gua juga waktu nyablon kan. Wih, gila. Tuh bagaimana Jabatan lu bisa banyak sampai juga ke ya? situ, Rob? Jabatan lu banyak juga disebutin sama dia. Ya apaan aja gua mah. Dia kan dikutuk sih kita sih ya. Iya, bener. Dikutuk aja jadi skena. Dikutuk aja. Iya. Nah, jadi intinya kan rata-rata emang kalau misalnya nyebur ke skena pasti gak jauh dari band-bandan nih, tertarikan sama bermusik. Iya, betul. Terus kebetulan gua diajakinnya bikin bandnya yang beda. Band gue instrumental jadi kagak ada vokalnya. Instrumental? Iya. Suka tapi? Iya. Waduh. Gitu. Lu juga kadang-kadang mic juga kan? Iya. Pegangin mic doang Ngisi gitu. juga. Cuma Tapi lu kagak gak pernah full. dilakban kan sambil pegang mic? Oke, listeners, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Wiro. Tetap di Manusia Merdeka dan juga Stanek FM. Iya. Merdeka. Oi, oi. Listeners dan juga audiens dari Manusia Merdeka, kita kembali lagi di Kongko bareng bersama Wiro. Yeay. Oi, oi. Oke, kita lanjut lagi ngobrol nih Bang Wiro ya. Tadi kan lu udah jelasin nih tentang kapan terbentuknya Indonesian Ska Connection dan juga apa itu Indonesian Ska Connection. Nah sekarang gue pengen tahu nih, dan mungkin teman-teman juga di luar sana juga pengen tahu kegiatan apa sih yang diadain di Indonesian Ska Connection yang tadi lu bilang kan ada pergerakannya gitu kan. Dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Dulu sih 2016 kita coba gathering ya. Iya, Troy. Tuh gathering. Jadi emang udah ada wadah komunitas masing-masing di tiap kotanya. Jakarta sendiri dulu masih namanya Jakarta Ska Foundation. Terus kan kalau di acara sering ngumpul tuh, pasti selalu ada tuh perwakilannya datang biasanya. Oh pasti ada. Biasanya selalu ada. Tuh, misalnya kayak terakhir yang 2016 sebelumnya acaranya misalnya di Jakarta waktu itu ceritanya Jakarta Ska Foundation ini demennya sebenarnya ngangkat retorika gitu loh, maksudnya pengennya bikinnya acaranya bukan murni acara musik, ada pameran, ada apaan. Terus dulu Warriors namanya, di sini ada Warriors Crew tuh yang pentolan si Utai juga kan, dia tuh sempat bikin acara ska tahun 2008-2009 dah. Nah itu bandnya isinya band-band luar kota kebanyakan luar kota ya? Iya, luar kota Jakarta. Iya, maksudnya yang main itu banyak band luar kota. Dari Jakarta ada 1-2 aja. Oh gitu. Itu sebenarnya acaranya namanya Ska Nagogo. Itu sebenarnya embrionya Indonesia Ska Connection itu. Berasal dari situ. Iya, jadi kan karena emang masing-masing pada ngumpul, mereka langsung sharing tuh. Nih kita kayaknya harus bikin movement juga ini yang sama mirip-mirip, cuman lebih apa ya? Lebih masifnya mungkin cari yang terdekat kali ya. Misalnya dari Jawa Tengah nih, berarti itu Purwokerto, Jogja, Solo, Semarang, kayak gitu. Ntar bikin acara saling undang lah kayak gitu. Perwakilan gitu ya? Iya, sama perwakilan. Nah,
Terus begitu 2015 Jakarta Ska Foundation hadir, tahun 2016 acara itu pengennya dinaikin lagi, Skankin Agogo itu. Cuman bentuknya pengennya awalnya pameran. Pameran apa tuh kalau gue? Ya paling pameran apa? Foto-foto, terus foto-foto, terus poster-poster. Tuh kan soalnya waktu itu kan si Jakarta Ska Foundation kan kerjasamanya kan jalan barengnya sama Ruang Rupa yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi sering dapat slot. Itu kapan tuh? 2015 men. Mau ngadain lagi nggak? Ya ayo aja. Kita ada koneksi juga kemarin ngomong sama metal ya. Dan si Nino Tromo punya arsip banyak. Nah ini dia. Dulu gue pernah bikin acara ya. Gue Gue bikin acara pameran poster. Jadi temen gue ada visual. Iya. Temen gue kan banyak yang ngarsipin tuh. Jadi poster yang kecil-kecil itu yang zaman dulu, fotokopi gede, A0. Udah pasang-pasang aja semuanya. Zaman dulu kan era poster kan semua genre. Iya benar. Ya kan? Jadi pas lagi gua pasang, yang datang malah jangan anak sekanya, mana apa lu ini dulu kita main bareng nih tahun 90 atau 95. Jadi kayak gitu-gitu. Soalnya lu datang dah tuh pas acaranya Overcast yang di itu ya. Kayaknya setiap acara lu datang ya, Ce. Iya kayaknya mau nyari mabukan doang. Nah, ngomongin mabokan bukan sebenarnya. Kita bantu temen menyuplai jamu supaya kalau misalnya jalan jangan jauh-jauh. Iya. Kalau jalan jauhan kan ntar bolak-balik ada risiko jatuh kan kasihan. Tuh. Ini untuk Nino nih, ada tandem nih. Halo, dari Wiro nih. Nino yang megang arsip metal. Maksudnya arsip seluruh metal dipegang sama bisa dia. juga kayaknya karena kan dia tosik. Kemarin habis collab sama drummer. Morbid Noise ini kan Zain. Iya. Dia jadi punya semua arsip-arsip. Cakep tuh. Dari kenapa nggak dibikin lomba aja kompetisi gitu? Kompetisi. Kan tadi katanya ada pameran foto juga kan? Itu dia soalnya ngarsip itu susah nyarinya ya. Zaman dulu tiap acara yang moto banyak, yang bikin video juga banyak. Cuman begitu berapa tahun kemudian kita coba hadirin belum tentu ada loh. Ya, jadi ya mudah-mudahan abis dari sekarang ini kan jadi lebih gampang nih kan informasi, terus fasilitas juga lebih gampang. Itu jadi lebih mudah. Diajak dong sekalian. Dan program-program intinya dari Indonesian Ska Foundation, maksudnya dari pertama sampai program terakhir dari musik pertama mungkin ya kan, dan terus program-program sampai yang gue lihat kemarin kita obrolin ada donasi juga. Apa aja sih programnya? Sebenarnya yang paling utama sih pengennya ngarsip sih ya. Ngarsipin dia itu soalnya acaranya jalan terus, bandnya tetap ada terus, tambah baru terus. Cuman yang ngasih tahu mereka kan nggak jarang nih. Tuh selain pengennya juga ngarsipin, juga pengen bikin buku sih sebenarnya. Tapi sekarang kan udah teknologi udah canggih ya, kita media sosial pakai semua dong. Mungkin itu bisa juga dong, apa namanya, ada ya melalui media sosial kita announce, mengajaknya melalui media sosial. Emang kan belum progresnya kan programnya ada banyak deh di Ska Connection. Di antaranya pertama ngarsipin, yang kedua terus ada juga pengen bikin kompilasi, terus habis itu bikin khusus untuk ska doang. Iya. Soalnya banyak banget nih men. Banyak banget bandnya. Tuh. Jadi sebelum bandnya pada kecapean ngeband, ya kan, mendingan dibikin kompilasi aja dulu tuh, biar ada jejak rekamnya. Iya. Apalagi kan sekarang lagi masih pandemi ya, masih. Tipek ada juga di situ, Bro. Tipek. Ada. Ada ya? Ada. Suka banget tuh, genit. Keren banget. Genit itu tuh melotot kamera gitu. Iya. Ya pokoknya akhirnya yang sekarang udah lebih dewasa. Ya, maksudnya kita ngeblendnya nggak cuman sekedar ngomongin masa lalu, tapi itu, yang ke depan. Ini juga nggak sih, maksudnya ngatur manajemen juga nggak sih? Ya itu yang lagi mau gue jelasin. Iya, kasihan juga tuh gue sama Tipek masih bobo Vespa lu, Bro. Kok lo tahu sih? Ya tahu lah, band yang masanya banyak, gue nonton di acara-acara apa? Jacklot ya kan? Masanya bejubel gitu ya, tapi dia masih pakai motor gitu. Keren, ya kemarin sih bikin acara kemarin anak-anak. Caranya streaming. Konsisten kan. Kayak lebih DIY dia gitu. Ini konsisten di jalur. Ya mungkin emang manajemennya juga kurang kali ya? Enggak sih. Enggak ya? Itu masing-masing balik ke band kalau manajemen. Apakah di Ska Indonesian Ska
Connection itu bakal ada manajemen, dibikin manajemen yang band-band Untuk berpotensial semua band-band untuk ska semua. gitu kali ya. Mungkin bukan manajemen kali ya, cuman coba ngarahin supaya lebih aware masalah hak cipta. Nah, iya, gitu iya. kan. Ya penting Ya, tuh. copyright kayak gitu-gitu. Penting emang, gue kadang dibisuin kalau live. Itu sih urusan lo ya. Derita lo itu. Gitu-gitu. Lu nge-live sambil minum anggur sih. Enggak, nge-live sambil ini dengerin musik Sam Ferris langsung di pause. Ya itu sih derita dia kan. Biarin aja. Ya, punk itu salah satunya. Kalau misalnya akhirnya kita kurang aware kan, akhirnya kalau misalnya mau bikin konten apaan terus diisi lagu-lagu, kalau misalnya ternyata lagunya di copyrightin suka bisa ke band kayak gitu. Tapi lu masih percaya sama rilisan fisik, bro? Masih lah. Harus ya? Wajib itu. Ini baru. Wajib gimana? Get. Ya. Dengar, rilisan fisik tuh kalau lu nggak punya, lu kosong. Ya nggak? Wajib rilisan fisik mah. Kan udah dimudahin. Maksudnya kalau misalnya emang lo sekarang harus rilis CD terus dengan nominal yang jumlahnya banyak terus harganya juga lumayan, kan bisa dikasih alternatif yang lain, rilis kaset gitu misalnya. Iya. Kan gitu. Memang cost produksi jauh lebih mahal, cuman kalau secara jumlah bisa lebih sedikit, bisa buat di kira-kira lah. Sayang lagi kalau misalnya kagak ada fisik. Bisa nggak sih balance antara fisik dan digital? Iya, Bisa sekarang sih lagi sebenarnya. zamannya kan ini ya, di platform gitu kan. Pada lari ke situ semua sekarang. Ya karena mungkin dimudahkan kali ya. Kalau yang gue lihat sih sekarang fenomenanya band jadi lebih sering ngerilis single daripada ngerilis. Nah, itu dia tuh, belum ada album tapi single udah keluar. Iya, Bahkan maksudnya banyak ngeliris single ya kan? gitu mulu. Kalau ngerilis singlet Nggak apa-apa juga sih, karena emang biasanya kan single itu dirilis harusnya ya sebagai bagian dari promonya si album. Oh itu album, mini album apa ya, full album tuh biasanya bentuknya entah itu dirilis video klip, dirilis apaan, biasanya single itu. Cuman sekarang ya emang lagi fenomenal sih jadi single-single sih. dan untuk band-band ska yang punya hasil karya ini bisa juga masuk di radio digital streamingnya Sandek FM. Betul. Gak usah malu-malu, langsung aja japri ke Kaica atau ke Bang Aceh. iya KC. Dan juga kalau emang mau dirilis secara fisik bisa langsung datang ke Apocalypse Record. Tadi dulu Lu serius lu, Cek? Iya. Mau ngerilis band ska, Cek? Serius. Gua gak ada omongannya apa kali. Gue metal rock kemarin nih. metal lagi udah deal. Iya. Agus Rancid. Lu Bangsat. Japri nomornya berapa? Lu sebutin dong. Langsung aja datang ke Jalan Kebun Mangga 3, langsung Kebayoran Lama, Nggak Jakarta jadi Selatan. Japri, langsung datang aja, nggak jadi Japri. Kalau emang Japri harus telepon nggak bisa WhatsAppan ya. Soalnya omongan serius nantinya. Yes. Ngeri loh. Di 0877 1448 5388. Terus nomor gua berapa? Lupa, Cak. Di 0857 7792 5157. Serius, Bro. Mantap. Gua semua karena kan dari radio ini gue juga ini menciptakan seluruh underground. Ya, gue juga nggak mau Kita mau wadahi munafik, semua band-band nggak mau underground. munafik lagi, ya udah. Apokalip ya milik underground, milik ska, milik indie. Kan gue bilang Wondergel juga mau rilis ini. Tapi emang menarik sih sebenarnya kayak beberapa yang dituain gitu ya misalnya ya, yang dianggap sebagai pionirnya lah kalau di tiap-tiap kota itu kadang-kadang yang megang juga bukan anak ska doang. Iya benar. Ya, kayak misalnya di Malang tuh ada MLG Skapang, yang MLG Ska. Itu yang maintain malah basisnya Begunda Lokwaru. Oh iya. Ya, yang dulunya namanya Begunda Lokwiro. Cuman gua nggak enak. Nggak taunya. Terus ya aja tuh. Kurawa juga di situ juga ya. Iya. Iya. Si siapa? Pordi ya? Iya. Aduh kemarin Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sebelumnya kita break dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Yes, oi.
Oke, Sonic listeners dan juga audiens Manusia Merdeka, kita masih ada Wiro di sini dari Indonesian Ska Connection. Oi oi. Joget. Iya. Pogo dong, pogo. Oke, ini Bang Wiro, kita kan tema malam ini nih surviving the pandemic in solidarity ya. Nah ini boleh dong nih dijelasin maksudnya nih apa nih surviving the pandemic in solidarity? Apakah ada kegiatannya juga termasuk dalam pergerakan Indonesian Ska Connection juga? Boleh dijelasin. Jadi sebenarnya sebelum Indonesia Ska Connection jadi aktif lagi nih di tahun 2020, emang udah ada movementnya, cuman nggak pernah bikin sosial media. Oh gitu. Indonesia Ska Connection cuman jadi hashtag doang. Tuh, jadi kita cuma nge-hashtagin aja Indonesia Ska Connection. Yang penting masing-masing saling terkonek aja, tapi nggak pernah berpikir untuk bikin apa namanya sosial media atau movement yang lebih real gitu. Justru pas di era pandemi ini malah justru jadi bergerak. Cuman diawalinya bukan sama anak ska, tapi sama anak skinhead sama punk nih. Tuh. Nah, kita terinspirasinya dulu itu sama movement merchandise yang profitnya dibuat donasi untuk bantu apa pandemi ini waktu awal-awal masih Covid ya. Ini ngebantunya untuk kalangan umum atau untuk pelaku di skena? Ya, sebenarnya sih waktu itu kita ngelihatnya cuman ini ngapain ya, soalnya kan hampir semua acara dibatalin tuh. Dan terus beberapa kayak misalnya teman gua anak Bandung tuh si Aan Haircut nama bandnya, skinhead juga, dia kan sering bikin acara acara ini ya tapi ya. Halo Aan. Halo Aan. Siapa dong? Halo. Teman terbaik kalau buat nginep. Iya. Dia tapi seringnya acaranya acara ini, acara clothingan gitu. Kerjanya dia sih di Jakarta. Mendadak harus diberhentiin karena PSBB waktu itu udah mulai di Jakarta. Terus habis itu dia nginep tempat gue, terus ngomong ini Roni kedepannya bakal gimana ya, gue bilang begitu. Gue bilang kagak tahu deh, kalau misalnya beneran covidnya kayak yang kita bayangin, ya hancur paling ekonomi, berantakan, gitu. Dan banyak yang terdampak juga ya. Terus enaknya solusinya gimana? Solusinya ngedekat, ngerapet. Karena kalau misalnya emang akhirnya lu berkumpul aja dibatasin secara fisik, tapi kalau secara dunia maya kan lu masih bisa bergerak kitanya. Tuh, ya udah kita pakai aja sarana yang ada WhatsApp, ada Instagram, apa semuanya sosial media. Tuh akhirnya ya udah kita bikin movement bareng. Nah, movement barengnya ini itu ngelihat dari yang dijalanin sama anak metal nih. Tuh, jadi di desain depannya bikin kaos, desain depannya desain Covid, terus belakangnya band-band yang tergabung untuk supporting. Jadi kayak acara tapi bukan acara, men. Ya, cuman kayak bikin kaos, belakangnya band-band yang supporting. Si band bantu posting, ntar yang beli kaosnya keuntungannya disumbangin. Supportingnya dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Bantu posting. Bantu posting aja. Bantu posting merchandise ya. Bantu penjualannya. Ada postingan yang dari ini ya, dari Indonesia Connection ya. Belum bukan itu, belum sampai Indonesia Ska Connection. Belum. Jadi justru yang gue ceritain awal ini Indonesia Ska Connection tuh baru aktif banget itu 2020 pertengahan. 2020 awal yang aktifnya malah skinhead sama punk nih. Tuh. Jadi ada akunnya namanya Skin and Punk ID. Skin and Punk ID. Nah, itu yang maintain si Aan tuh, Aan Haircut ya. Biasanya dia postingannya ngupload ulang poster-poster, flyer-flyer acara-acara siapa aja yang bikin. Dia masih megang ya? Masih. Ya kan akhirnya jadi real. Habis itu gue bikin bareng-bareng, bikin pergerakan bareng berdasarkan dari ide yang itu kita ya ini jadinya. Lu nggak bawa rok sini? Buset ya 2020. Kelihatan. Nih kasih tahu nih yang paling parah ya. Kalau paling parah jangan buka celana juga. Gue tunjukin merchandise sampai keluar. Kalau misalnya waktu itu yang anak metal sama punk juga ada gabung bareng, Sabotnya juga ngikut tuh. Sabotnya Teleria. Itu kan paling sekitar 10 band. Nah kalau ini 100 band tuh. Bro, gile bro. 100 band bro. 100 band lebih. Jadi mereka supportnya hanya posting ulang. Iya, Nusantara ini tapi. Nusantara. Band gua nggak ada. Dari daerah mana aja yang udah support? Wah banyak deh tuh pokoknya dari Medan. Skompet nggak ada. Iya emang belum disebar banget. Itu aja udah lumayan. Gimana Jeff? Ngomongin. Jangan pengen sini juga Jeff. Dan satu-satu juga dikit satu-satu. Pesan dari Mas Kompet apa kabar nih? Jadi pas dibikinin grup WA-nya
beludak antusiasnya. Oh gitu. Karena kita kan kagak ngebatasin si band harus aktif, si band harus keren, kagak. Nggak ada ketentuan seperti itu. Iya, pokoknya lu pernah ngeband, syaratnya cuma satu, sosmednya lu aktif, udah gitu doang. Aktif banget kita ya. Aktif banget. Berarti abis ini West Comet gabung. Nah, kolom 3 selesai masih banyak bisa dibikin. Ini berapa nih? Hah? Harganya? Waktu itu dijualnya 120, kan? Terus sebagian keuntungannya langsung dikumpulin donasiin. Nah, dalam waktu seminggu kurang lebih waktu itu terlalu masif ya, akhirnya harus diberhentiin, harus di stop dulu nih. Udah menjelang lebaran soalnya takut gak kekirim. Oh gitu ya. Nah itu uang yang bisa didonasiin jumlahnya sampai 23 juta. Wow, 23 juta itu benar-benar disalurkan ke teman-teman yang Iya, terdampak jadi pandemi ya. Dibagi ke 11 kota pada saat itu tuh. 11 kota. Nah, sekitar berapa, enggak semuanya sih. Dibaginya per Oh mungkin orang ada langsung atau ada pada yang sakit perwakilan? juga gitu dalam. Dibebasin, terserah. Dibebasin, terserah ya. Jadi kalau nggak salah masih bulan Juli apa bulan Lebaran 2020 dah tuh. Nah itu Pokoknya melalui sebuah yayasan atau langsung ke individunya langsung? individu. Individunya langsung? individu. Itu anak Jadi- ska doang apa anak pang juga bisa? anak pang juga. Pokoknya kan Gua kita sakit, Bro. iya aman udah masih bisa. Metal semua juga masuk. Belum, soalnya kan Oke. ini aja banyak banget yang mas Ini udah nggak muat nih. kagak muat. Ya. Sempilin emang nggak bisa sempilin. Maksa. Banyak banget. Jadi akhirnya mesti di stop dulu ya karena masih banyak yang pengen ngikut tuh. Karena positif banget ya. Ya lumayan men. Iya. Ya kan? Itu hari Jumat tanggal berapa gue lupa ada di akunnya si Scan and Pang ID itu dibagi 11 kota cek jadi cek. Iya. 17 kota? 11, Oh, 11 kota. Nah, masing-masing kota itu rata-rata mikirnya masih sederhana ya, dijadiin sembako terus dibagi-bagi. Gitu. Oh jadi dalam Oh bentuk di sembako. Bandung tuh gua lihat tuh ini ya apa Ya, Jumat ada- Jumat Yeah, ya kan yang ngadain di hall basket tuh. Yeah. Nah itu Tuh. cara Dempak lo, pada cara ya. lo dapetin infonya nih, datanya siapa aja kira-kira yang memang layak untuk dibantu tuh gimana caranya? Ini sih Dari kita setiap balikin kota. lagi pada saat itu ya. Soalnya kan kita di grup WA kan banyak banget. Ini kita share aja ke grup. Siapa yang mau diwakilin nih menjadi wakil buat nerima bantuan. Atur aja terserah. Apa yang mau langsung dikasih ke ada yang terdampak banget dan harus mau dikasih secara manual atau terserah ada diatur aja pada saat itu. Oke, jadi Nah di Jakarta sendiri kita jatuhnya malah ngasihnya jadi apa? Kalau orang buat meninggal apa tuh namanya? Santun. Ya itu ke almarhum Kores waktu itu. almarhum Kores. Nah, jadi Jakarta kita nggak buat sembako, kita nggak minum langsung kita kasih ke keluarganya almarhum Kores. Jadi sesuai apa kebutuhannya, misalkan apakah dia sakit atau mungkin dia kebutuhan. Jadi terdampak dibebasin pandemi aja gitu pada ya. saat itu ya. Jadi masing-masing di tiap kota nih ada perwakilannya untuk nyari, Iya. untuk nyari siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan itu gitu ya. Nah beberapa kota mutusin ya biar simpel dijadiin ini sembako terus dibagi-bagi gitu di masing-masing kota gitu. Nah ini kan sekarang juga ada yang masuk beberapa dan masih banyak banget yang masih pengen ikut dari situ, makanya mesti dipindahin energinya. So, karena emang apalagi udah banyak komunitas ska kan di masing-masing kota kan, makanya dari situ akhirnya Indonesia Ska Connection mau dicoba dibawa beneran nih, diangkat beneran nih. Terus baru gue gerilya ke anak-anak Jakarta Ska Foundation. Ini kita mau ngapain, masih mau diaktifin nggak si Jakarta Ska Foundation ini? Kalau misalnya kagak, kalau diganti jadi Indonesia Ska Connection gimana begitu? Terus langsung tanggapannya gimana tuh Pak, pas lo Iya. ajuin kayak gitu? Iya, karena emang semuanya rata-rata Jakarta Ska Foundation kan udah apa? Udah mulai vakum pada saat itu. Udah dari Oke, 2018, aja, 2019 tuh udah mulai vakum. Jadi pas 2020 ada opini kayak begini, ya udah silahkan atur aja, Ro. Ya udah mulai diganti. Terus WA grup yang udah ada dari 2016 diaktifin lagi, invite ulang lagi. Terus baru bikin movement yang sama kayak begini. Tapi supportnya masih dalam bentuk repost, postingan gitu ya? Sampai Jadi sekarang tapi masih kita gitu? balik. Oh dibalik? Kita pendataan aja dulu nih yang detail gitu, pendataan band-band. Pokoknya jangan buru-buru bikin yang movement masif dulu deh, bangun chemistry dulu dah, gitu Oh. ceritanya. Karena kan banyak yang saling belum kenal nih, saya Indonesianya bener-bener. Tuh, jadi saling kirim info lah, apalah. Pokoknya bikin grup WA yang guyup dulu deh. Melalui grup WA itu ya, saling mengenalnya ya. Kita kenal maka tak sayang. Terus akhirnya di IG-nya Indonesia Ska Connection mulai nge-expose band-band nih. Jadi band kalau mau terdaftar lu kirimin dia tuh profil, sejarah singkat, terus link YouTube atau segala macam, kita bikin profil gitu.
Jadi kayak sharing promo juga ya? Iya, ngasih tahu. Dari lu juga promoin band-band yang tergabung di Iya. Indonesian Ska Connection itu. Iya, dari situ kita baru tahu, waduh, ternyata di kayak misalnya kemarin di daerah Tulungagung ternyata ada band keren loh, kayak begitu. Oh, jadi ngasih informasi. Jadi saling support juga ya secara langsung ya. Nah, giliran ini ya pas akhirnya udah berjalan, malah ada tawaran bulan November. Ini ada penyewaan sound system yang mesti banting setir berubah jadi live streamingan. Oh, oke. Tahan dulu. Tahan dulu, biar pada kepo dulu ya. Tadi barusan ada WhatsApp juga dari sahabat Wiro dari Ari Moron. Ari Moron. Itu katanya Saya dulu. Halo. Ari Moron. Iya, tadi mau nelpon katanya ragu-ragu, katanya biarin dulu deh, lancarin dulu, ntar gue telepon. Nanti abis ini mungkin Ari bisa telepon kita, ngobrol-ngobrol langsung sama Wiro. Kita break dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sandik FM dan juga Manusia Merdeka. Dan juga audiens Manusia Merdeka, kita masih di kongko bareng bersama Wiro dari Indonesian Ska Connection. Lanjut lagi, tadi terakhir apa? Ada yang banting setir. Iya. Ya. Jadi dia punya usaha sound system gitu. Itu jadi Indonesia Ska Connection-nya udah diaktifin. Terus akun Jakarta Ska Foundation dirubah aja Indonesia Ska Connection. Terus kita mulai gathering tapi di WA ya. Dan udah bisa masif nyebar kemana-mana. Semua yang tergabung dijadiin admin supaya bisa nginvite. Oke. Tuh, jadi nggak usah harus wah nih band A, nih band B, nih orang kayak gini. Kita kagak ngomongin gituan, kita ngomongin udah ngumpul aja kapan lagi bisa ngumpul. Anggota di grup itu ada berapa orang? Sampai sekarang sih ada sekitar 700-an. 700 jadi admin semua ya? Iya, kurang lebih dah. Gitu. Di yang akun yang di WA Scan Punk juga sama, ada sekitar berapa ratus orang gitu. Kan se-Indonesia ngomonginnya. Iya benar. Gitu. Nah lagi jalan-jalan kita lagi bangun program. Pertama pengen yang merchandise yang sama juga yang kayak di jalan yang ini kan yang Scan Punk. Terus tadinya pengen bikin buku dulu, jadi ngarsipin. Jadi masing-masing komunitas ini bisa ngirimin materinya, sejarah materi mereka masing-masing untuk ntar dikumpulin terus diedit ulang untuk pengen jadi buku rencananya. Bukunya itu juga nanti akan dipublish untuk bisa dibeli secara umum. Iya, pengennya dicetak. Iya, pengennya dicetak gitu. Karena emang kan kalau kita ngomongin sejarah pasti pengen cari tahunya kan standar kan lewat googling ya. Googling ya. Kalau misalnya kita cari sejarah Ska Indonesia itu yang keluar paling si A, si B, sisanya saduran. Gitu. Sementara kalau misalnya ketemu ngomong cerita bisa panjang lebar. Ini kan sayang kalau misalnya kayak dijadiin fisik ya. Iya betul. Gitu. Kalau buku kan lebih bisa everlasting. Semua masuk ke situ. Ya emang yang kurang itu sebenarnya. Ya kan Ce ya. Kalau dulu aja magazine newsletter aja tiap minggu bisa keluar, udah hilang udah ada nggak hilang bro. Ya. Ini ada nih. Ini dari EkoKR. Ya. Nah ini gue demen nih, maksudnya kalau misalnya hal ini masih dijalanin terus di beberapa skena, terutama di skena Ska kan lumayan menarik. Iya, lumayan. Cuman emang susah orang buat nyari orang yang mau dedikasi untuk bikin rilisan fisiknya begini nih, susah. Susah. Ini sih keren sih. Ini yang lumayan hilang nih kalau di skena Ska. Ini udah ada yang kedua dari Kupro ini, yang pertama yang kedua udah ada Apokalips interview. Apokalips Record, Jalan Ke 3. Terus sampai akhirnya dia coba nawarin, tadinya sih nawarinnya ke band gua personal. Terus gua bilang, tanggung kalau band gua doang, kalau misalnya ini sistemnya mau gimana, mau ditiketin gitu. Gak yakin gua kalau acara streamingan terus tiketin orang mau beli tiket, yang ngapain ya. Yang begitu tayang di YouTube lagi. Nah, ini ada telepon. Oke, ada telepon dari siapa tuh? Weh, Bang Erik. Weh, Bang Ari. Halo Bang Ari, apa kabar? Baik. Lu di Jakarta kan? Tuh, kelihatan nggak kalau di video? Lu Jakarta kan, Win? Suruh sini. Mampir lah. Suruh langsung merapat. Lu di Benhil. Iya, merapat. Merapat ya, 5 menit. Iya, 5 menit. 2 pantat gue bayarin.
Iya. 5 menit. 2 pantat gue bayarin. Tuh gigi udah sama. Anjing. Iya. Iya, siap. Sehat lo. Ditunggu. Oke, ada salam juga buat Bang Wiro dari Bang Prop Solin Tempo. Wih, Dari Nope wadah, juga. Dari siapa? Nope. Nope. Nope, Jogja. Oke. Realino Record. Realino tuh. Record. Bisa apa dong, say hi. Saya Nope, ngeles aja lu kayak Chris John lu. Nggak mau nelpon lu ya. Oke, buat teman-teman juga yang mau telepon lagi bisa ya ke 0877 berapa? Bang Aceh? 0877 1448 5388 atau gue ulang yang bagi yang lemot-lemot ya. 0877 1448 5388. Iya, cocok jadi guru. Oke, lanjut Bang Wiro. Ya akhirnya tawarannya jadinya bikin festival. Bikin festival. Iya. Festival musik nih. Festival musik. Ya kan? Coba lu bayangin dah. Di pandemi jangankan mau gerak, apalagi bikin acara. Ini nggak tanggung bikin festival, men. Nah, itu dia. Jadi skalanya udah besar ya. Iya. Nah, ini kita ngelihatnya soalnya sebelumnya ada acara namanya ASEAN Ska Community Festival. Tuh, jadi kayak festival-festival ska di luar negeri yang udah harusnya berjalan harus dibatalin karena pandemi kan. Iya. Sehingga alternatif mereka bikin acara streamingan. Nah, live streaming yang versi mereka itu bentuknya adalah si band masing-masing ngirim materi video. Ya, ngirim materi mereka gitu loh dalam bentuk live. Dan ini yang akhirnya jadi wacananya untuk bikin acara festival streaming itu tuh. Kita namanya acaranya Indonesia Skarnaval. Indonesia Skarnaval. Iya, Indonesia Skarnaval. Nah, konsepnya mirip, apalagi setelah udah ada benchmarkingnya dari Asia Ska Community Festival ya. Dia jadi nih komunitas ska di Meksiko ya. Cuman nguliknya ngeliatinnya band-band di Asia. Oh, gitu. jadi ini satu se-Asia nih ya? Iya. Nah, mereka bikin sampai 3 kali acara. 3 kali? 3 kali acara festival. Itu acara festival ya. Karena kan sistemnya kan lebih mudah. Band cuma kirim materi aja. Video jadi, ya? terus si acaranya tinggal ngejahit aja nyambung. Terus diperkenalkan nih band dari negara ini. Terus kayak gitu-gitu. Nah, itu wacananya. Cuman bedanya yang dikerjain sama Indonesia Ska Connection kerjasama sama G Pro ya kan, Great Production Indonesia itu punya studio di Tangerang. Oh, lu kerja sama lagi sama dia. Iya, nah, mereka ngajak kerjasama. Sistemnya adalah awalnya tadinya kita mau buka tiketing, terus berubah jadi donasi, terus sampai akhirnya ya karena emang kondisinya lagi kita prepare, kita udah mulai buka dari Desember start bikin rotunya, terus Januari ada berapa kali rotu sampai menuju hari H. Itu kan banyak musibah. Iya. Ada musibah banjir, ada musibah kehilangan, terus juga ada teman-teman yang meninggal. Iya. Gitu loh. Jadi nggak dengar kabar, nggak dengar apa-apa, tahu-tahu dengar beritanya berita duka, nggak tahu sakitnya startnya kapan, tahu-tahu berita duka aja. Itu salah satu dampak pandemi juga ya, karena banyak yang punya penyakit bawaan dan Iya. nggak bisa kontrol ke rumah sakit ya. Karena, Entah apapun, apakah itu emang benar-benar terdampak si COVID-nya sendiri atau emang ya kita dengar beritanya udah musibah aja lah. Tuh. Udah ada belum bro Indonesian Ska Foundation tuh pas almarhum Rino? Rino RGB ya? Udah, cuman belum aktif banget. Cuman yang dari Rino kita juga ngasih donasi juga dari pengumpulan maju ini nih. Jadi ada buat Rino, ada buat Tatang, ada buat siapa lagi? Oh, gitu lah. Tatang nih sempet Dia kan sekeluarga. Sempet kena COVID ya? Iya, sekeluarga gitu. Jadi bukan tentang Kabarnya ini- sekarang? Ya alhamdulillah sih sehat-sehat aja sekarang gitu. Jadi bukan tentang Tatang. ya apa misalnya Nyapanya begitu amat ya? Manis dikit ya Bos? Bukan Tatang seorang pang soalnya. Tatang seorang skinhead Semarang. Kalau Tatang Sorong Pang itu Bang Prof itu. ya mungkin kesannya kayak kalau ini gue masih biasa kali Ro, nggak usah disumbangin, masih banyak dibutuh. Bukan begitu. Ya kita kan nggak usah nungguin berita yang lebih parah lagi kali kalau mau bantuin. Kalau misalnya emang bisa bantuin kenapa mesti nunggu jadi lebih ya kan lebih baik Dan mencegah banyak kan. juga tuh yang bilang, lu cuma nih ya, omongan miring ya. Iya. Lu bantuin cuma apa sih, cari muka atau apa sih sekali doang. Nah besok mereka besok bukan urusan sebenarnya, kalau gue jawab besok itu bukan urusan kita. Kita ada
Iya. ya kita beri gitu ketika loh. mereka butuh bantuan Ketika gitu mereka ya. butuh bantuan untuk Walaupun mereka nggak minta ya. Iya, untuk besok-besoknya ya bukan tanggung jawab kita lagi sebenarnya ya. Iya. Gitu ya. Itu Tapi banyak men- omongan miring, kalau yang bantuin dong seterusnya gitu. Tapi yang dijalani, yang gue jalani sekarang ini kan gue akhirnya jalan bareng tuh yang ini ya. Ada gue, Utai, Iya. terus Aan, terus kalau dari Jogja ada Ruli. Ini akhirnya ini semuanya bisa ngumpul di satu grup. Walaupun kita nggak ketemu muka, tapi gerakannya real gitu loh. Ini soalnya emang real banget, nggak mau. Gue juga kemarin ngelakuin gerakan gitu ya, kayak buat NTT gitu ya kan. Gue ngecek di pasar loh, ngecek di pasar, tapi ini lebih keren menurut gua. Ini lebih keren dan nggak perlu minta-minta amat lah. Istilahnya kita masih bisa lewat karya gitu loh. Apapun sih bentuknya sih. Iya, apapun bentuknya, tapi maksud gua ini lebih keren gitu loh. Jalannya lebih tol, maksud gua lebih nyaman gitu. Ya kita juga lagi merhatiin gimana caranya untuk lebih ini lagi ya, lebih terstruktur lagi ya. Kayak misalnya ngajak kerjasama nih akhirnya nih. Iya. Tuh, jadi di lewat Indonesia Ska Connection akhirnya ya, yang tadinya acaranya mau ditiketin dirubah jadi donasi. Dengan cara akhirnya kita kerjasama sama kitabisa.com. Kitabisa.com. Ya, kitabisa.com kan sebenarnya kan platform untuk ini kan, untuk membantu musibah kan sebenarnya kan. Nah, pengajuan kita itu bentuknya kampanyenya non medis berarti. Non medis. Nah, Indonesia Ska Connection ngajuin kampanye selama 1 tahun untuk pengumpulan dana. Pengumpulan dana buat apaan? Ya buat apaan aja. Jadi ngumpulin dana dari Indonesian Ska Connection dan penyalurannya melalui kitabisa.com gitu maksudnya. Ya, maksudnya kitabisa.com itu sebagai platform untuk pengumpulan dananya. Oh, Pencairan dananya kita yang ngajuin nanti. Okay. Kita yang ngumpulin uangnya lewat mereka, nanti pengajuannya kita yang pengajuin ke mereka. Nah, itu berarti ada prosedural dong ya, maksudnya Iya, ketika lo mau mencairkan lo juga harus menyerahkan data-data Betul. tertentu, gitu Dan ya? itu mereka akan cross check ulang apakah ini benar. Ya, jadi walaupun kita yang ngumpulin dananya belum tentu kita juga bisa gampang untuk mencairkan. Karena kita harus mengajukan dulu untuk kebutuhannya untuk apaan dulu. Tuh, jadi harus detail, harus jelas. Kalau misalnya untuk kebutuhan bantu teman yang sedang dalam kondisi kesehatan, berarti harus ada jejak rekam medisnya segala macam kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih lo bisa kepikiran untuk bergabung dengan kitabisa.com? Maksudnya itu kan yang ngumpulin dananya kan lo ya, komunitas lo gitu. Terus untuk mencairkan lo harus melalui prosedur itu lagi kan? Lumayan soalnya kalau misalnya dikerjain secara manual ya, maksudnya aksi sosial itu bisa dalam bentuk kapan aja. Aksi direct gitu. Terus kalau yang lewat sosial ini kan umum bisa terlibat. Kita bisa ngelibatin umum. Ya? Terus kalau lewat bukan aplikasi, lewat si kitabisa.com ini itu banyak aksesnya untuk transfer gitu loh, hampir semua rekening bank, termasuk lewat OVO, lewat apa segala macam. Jadi lebih general ya. Terus juga aman di sana. Baratnya kalau misalnya dikumpulin misalnya ke gua gitu, gua kagak berani memegang duit segitu banyak misalnya. Sorry kan, bukan apa-apa. Berarti kan kayak kemarin juga kita di sini di Miracle percaya sama Melanie Subono gitu. Ya udah ke situ aja. Iya kan, gitu. sama aja kan sebenarnya kan. Diserahin ke emang lembaga yang udah legal gitu. Yang udah legal dan emang kita tahu jalurnya, cara kerjanya dia gimana ya kan. Nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi sama Wiro. Dan belum sempet nih kita ngobrolin bandnya Mas Wir nih. Abis ya ini kan? kita masih bakal ngobrol lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Instagram dan juga Manusia Merdeka. Depan Mabes Polri. Oke, Sonic Listeners dan juga Manusia Merdeka Audience, kita masih bersama Wiro dari Indonesian Ska Connection. Woi, nasi telur. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi, dan ini nih, Bang Wiro, gue ada pertanyaan yang sebenarnya dari tadi nih, gue penasaran banget. Tadi kan lu bilang dari jual merchandise ya. Iya. Kalau boleh tahu behind orang-orang di belakang yang terlibat dalam pembuatan merchandise kayak yang bikin sablonnya, bikin logonya, desainnya, apa segala macam itu bisa disebutin jadi siapa aja? Kalau yang waktu yang ini ya. Iya. Ini kebetulan karena gue tukang sablon ya, gue berharap gue bisa hidup ya kan. Iya. Jadi ini gue yang ngerjain. Oh, lo sendiri yang ngerjain ya? Dari desainnya juga? Desain Desainnya. Ya harus lah, kenapa enggak kalau emang bisa. Iya
kenapa selempar orang? Betul banget. Cuman kita lumayan sistematis nih, jadi dipegang 3 orang. Yang satu nerima PO-nya, yang satu yang nerima uangnya, transfernya. Nanti dari 2 orang ini koordinasi sama gua. Terus baru ntar gue dicariin dananya khusus untuk ongkos produksinya. Ongkos produksinya yang emang gua tekan, karena emang sisanya mau disumbangin full. Oh, jadi lu menekan harga produksi juga? Ya. Gua nggak bisa dimasukin tuh dalam tim itu supaya ngelebih-lebihin. Bisa. Orang kebagian semua. Itu ya kemarin ya. Kemarin yang buat kemarin buat yang area Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya ya pokoknya ya. Itu akhirnya pengirimannya kita nggak pakai jasa ekspedisi. Teman-teman aja yang biasa narik kan pada ojol lumayan. Luar biasa, berarti Gitu. benar-benar ini ya. Besok ada yang mau mesen kaos ini ke gua aja. Jadi akhirnya itu kita kotakin nih di daerah Jakarta Barat. Ntar yang datang lu mau ngambil daerah mana aja nih, udah sikat nih. Gitu kan waktu itu kan masih puasa juga nih sama tahun kemarin persis nih. Yang era kaos ini nih masih puasa. Jadi dia ngambilnya dari habis buka. Terus kalau misalnya nih gua anterin sampai sahur, terserah lu, pokoknya ini nomor teleponnya lu bisa kontak semuanya. Kalau mereka emang lagi ada di tempat lu anter aja gitu. Ongkos kita bantu uang bensin, terus ongkos kirimnya buat lu semua gitu. Oh, berarti lu juga ngebantu temen-temen juga ya? Iya kan waktu itu kan semua ojol juga teriak. Iya, betul. Orang cuma bisa ngirim makanan berebutan. Bener. Ya. Jadi gua sampai ada temen ya, sampai bikin BC gitu, maksudnya broadcast apaan aja yang bisa gue bantuin deh gitu. Terus nyangkut kan gue, lu kenapa bro? Ya sorry dong ganggu ya kalau gitu. Gue soalnya sembarangan aja nih, habis daripada gue diusir dari kontrakan, apaan aja bisa gue bantuin. Ya udah lu kerja apaan aja. Iya tapi jangan suruh jualin narkoba, ogah dia gitu. Narkobanya apaan bro? Iya, dipanjangin sama dia. Gitu. Ya udah lumayan akhirnya kan, lumayan rata. Cuman kalau misalnya yang di Indonesia Ska Connection gue lebih banyak dibantu sama temen-temen nih. Itu kayak misalnya desainnya, artworknya. Kalau ini kan artworknya kan emang perwakilan ya. Kalau Artwork siapa yang buat bro? saya lah. Dari tadi kan udah dijawab Bang Aceh. Saya Halo. juga. Oh jadi anak-anak. Gua nggak nyimak. Ada kinetet, ada Harus anak nyimak skanya gitu. Kalau misalnya yang di Indonesia Ska Connection gue dibantu sama Bima Ayodhya. Nah, Bima Ayodhya ini skinhead yang biasanya juga bikin artwork. Pernah tahu nama ya deh. Iya, dia kalau misalnya bikin skinhead jambore, artworknya dia yang bikin. Sampai sekarang udah ada berapa? Oh iya tahu gue sering. Proletariat apa kalau nama sering nongkrong di Yamuta ya? Iya. Iya dia dulu beli kaos gue. Gue punya Lonsdale, gue beli Lonsdale di barang bekas. Ketemu di Blok M, masih ada lapak-lapak Blok M tuh ya. Gue mau kaos ini, tukar apaan? Tukar 3 kaos sama kaos sama duit gocap. Iya. Dan mau yang royal gede. Iya tinggi. Iya punya PTS Lambretta. Iya. Siapa namanya? Bima. Kaos gue masih ada nggak Lonsdale yang ring tinju? Ingat dia pasti. Sekarang udah ada berapa upload ya? Belum banyak sih. Oh, belum banyak. Soalnya kita dan bikin satu aja, yang penting dimasukin aja dulu nih sampai benar-benar mentok. Kalau misalnya udah nggak ada selling lagi, baru kita bikin lagi. Udah berapa gitu. ini penjualannya itu sampai berapa piece gitu? Kalau yang ini sih lumayan sih, sampai ngedeket ke angka 400-an. Makanya nominalnya yang bisa dibagi lumayan. Iya benar. Nah cuman kalau di Indonesia Ska Connection gue rubah sistemnya. Tuh karena kan gue jalan bareng nih. Gue ada jalan bareng yang donasi lu nggak usah harus beli merchandise juga bisa, langsung direct ya, yang sama kitabisa.com itu. Si kaos ini lebih ngebantu ke penjualannya juga. Maksudnya kalau lu pengen secara teknis lu dengan membeli ini juga ikut membantu juga untuk donasi. Bedanya kalau yang donasi dari yang merchandise yang Indonesia Ska Connection itu nggak semuanya disumbangin, tapi sebagian aja yang disumbangin. Kita nge-keep beberapa untuk kalau misalnya kebutuhan kita pengen coba bangun distribusi nih misalnya nih, kayak misalnya ini kalau misalnya ternyata jadi masif gitu penjualannya, keuntungannya lumayan bisa dibagi, sebagian sumbangin, boleh disumbangin, sebagian lagi di-keep untuk diputerin lagi untuk membeli merchandise teman-teman sendiri. Wah, keren banget. Gitu. Split juga ya. Nah, jadi kan tiap band kan pasti ngerilis tuh. Muter. Tuh. Itu konsep DIY sebenarnya sih sebenarnya.
Ya Ya, jalanin muter. aja. Lu benar-benar Iya, menerapkan orang. sistem DIY-nya itu sendiri ya, maksudnya dari Indonesian Ska Connection. Ya mencoba inilah pokoknya lah. Walaupun Jadi nggak terpikirkan tapi emang konsep Ekonomi itu mandiri ya? Iya, betul. itu. UMKM sungguhnya kali ya. Tingkatkan Ini kan SDM belum, juga, iya ya kan belum disupport nih sama pemerintah, swasta, belum ada supporting apa-apaan, jadi kita nggak Mungkin, pakai sponsor. Kurang Ya. sosialisasinya kali. Kuatin dulu kalau misalnya cara manual. Kedatangan tamu. Nih, kalau cara manual aja kita udah bisa kuat, apalagi nanti kalau misalnya ada supporting. Iya, Nah, untuk menuju supporting yang layak itu kan harus ada step juga. betul. Harus jadi legal gitu salah satu misalnya. Nah, untuk ngebutin, Wih, Yoi. apa kabar? Bang, duduk bang. Kita kedatangan tamu nih dari Arek Moron, ini sahabat kedua nih dari Jogja nih, ya kan? Dari Jogja langsung kapok kali. Keren. Jogja kalau nggak ada mereka nih, bukan Jogja nih. Makin rame nih. ya. Say hello dulu nih buat teman-teman Jogja nih. Halo, halo, Halo halo. nih. Hai, halo. Say hello. Baik-baik ada di tamu sana. lagi, hai. Oke, terus lanjut lagi. Tuh, yang penting di anak-anak udah nggak terlalu diribetin masalah idealis yang berlebihan ya. Yang penting kan semuanya kan serba terstruktur gitu loh. Pada saatnya nanti udah jadi legal, enak gitu. Baratnya kalau misalnya barangkali ntar ada perusahaan-perusahaan yang kitanya udah jadi NGO gitu kan. Terus perusahaan-perusahaan yang mau menurun dana CSR-nya udah jelas. Soalnya kita udah ada udah legal, udah apa yang namanya kalau gitu ya. Mungkin komunitas bukan berbentuk PT atau CV ya. Ada komunitas legal tapi bukan berbentuk CV atau PT, itu sih salah satu goalnya gitu. Sekarang ya kalau untuk kedepannya nih, untuk supaya bisa lebih dilihat sama pemerintah gitu, mereka juga bisa berkontribusi, bantu support lo. Kira-kira yang kebayang sama lo nih, sosialisasinya kan harus diperluas ya pastinya. Kira-kira dimulai dari mana nih yang udah pikiran sama lo? Ya sambil menunggu itu harus ngumpul sih, harus bikin ribet sih, emang lumayan sih. Ada apa sih namanya, RAB-nya, ada rancangan RAADT apa sih tuh, ya kan, yang peraturan-peraturan yang itu mesti dikomplitin, terus mesti strukturnya juga mesti jelas, terus ada tempatnya, basisnya ada di mana, kayak gitu. Yang ada kita jalanin nih sekarang nih, tuh bahkan bahwa tawarannya kayak misalnya kemarin Kemendikbud itu sempat buka penawaran untuk bantu udah komunitas. ada penawaran dari Kemendikbud ya? Iya, gitu. Itu juga belum sempat kita jalanin. Oh. Jadi sebenarnya baliknya ke kita lagi nih, gitu loh, bahwa akses untuk menuju supportingnya sebenarnya udah ada. Iya. Tinggal kitanya yang untuk nerjemahinya seperti apa nih, Benar banget. kayak gitu sih. Tuh. Luar biasa ya. Dan untuk band nih, Ro. Hmm. Ya, kita masuk ke band nih. Oke, lanjut ke band. Bandnya Wiro nih apa nih sekarang? Yang suka tanpa vokal, Iya. ya kan? Apa nih, Ro? Ya gue dari 2008 sih. Hah? Tuh gue ngeband, diajakin ngeband sih, yang bikin band ska. Iya. Itu juga yang akhirnya gue lumayan Jadi cocok. motor juga. Diajakin tapi jadi motor ya kan? Ya kagak tahu, salah kayaknya mereka ngajak orang ya kan. Itu yang diputusin adalah bikin yang beda. Terus gue bilang yang beda apaan bikinnya. Ya ini kagak ada yang bisa nyanyi, kalau mau nyari penyanyinya juga udah umum. Jadi bikin band yang gak ada penyanyi aja loh, bang gitu. Oke, Skatalites bang gitu. Oh iya. Nah iya, jadi sebenarnya di genre ska tuh banyak banget ya. Yang ada ska punk, ada ska core, ada ska tradisional, ada rocksteady. Orkestra juga ya Iya. kan? Nah yang belum ada emang ska instrumental. Oh iya. Itu kalau di Indonesia? Iya. Oh Jadi iya. lo yang Tuh. suka instrumentalnya ya? mencoba. Mencoba. Kalau boleh Founder. tahu- Kalau boleh tahu lo posisinya megang apa nih? Pegang gitar gua. Oh, megang gitar. Iya. Gitar mulu. Gitar aja gua. Gitar aja ya. Namanya apa, Ro? Namanya Sentimental Moods. Sentimental Moods. Udah ada berapa album? Promoin dong. Hah? Albumnya ada yang digital ada 2. Oh, masuk Yang digital juga. Iya, yang Fisik fisiknya ya? ada 2. Fisik 2, digital 2. Iya, terus Berarti kalau produktif juga ya? Berarti 4 album. lebih sih, kalau yang EP Lebih. belum. Woi. EP-nya 3. EP 3 di Iya. Hah? di mana? Itu fisik ada. Di fisik Ya, ada. kita ngebedain nih kalau ngomongin album berarti full. Full length. Iya, Nah. full length. Berarti durasinya 60 menit lah. Kalau misalnya yang lain kita anggap EP, EP, bukan ya. belum sampai album sih. Walaupun fisik orang bilang semua? ini album fisik. Fisik. Fisik.
banyak juga yang gua ada di sini fisiknya. Gila. Kirim-kirim lah Ya kemarin. udah ntar gua bawain ntar. Fisiknya nggak ada di sini. Iya, kirim-kirim. Belum ada. Rekod apa sih ini maksudnya? Nggak ada. Siapa sih yang punya rekornya ini? Sekali nggak ada. Ya pokoknya waktu itu gue mau ngeband karena pilihannya ya ini gue males manggung nih kalau mau bikin album aja nguber Oh iya. berwaktu di ketuaan juga ngeband ngapain? Kamu umur berapa, Bro? Ya rahasia. Ya, dari umur. Oke, nanti kita Dia akan lanjut lagi. 12 dia sama gua dia. Ya sama Sebelah gitu. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dari Indonesian Ska Connection. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Stanek FM dan juga Manusia Merdeka. Oi oi. Oke, Sonic listeners dan audience Manusia Merdeka masih bersama Wiro dari Indonesian Ska Connection. Oi oi. This ada Arik Moron. Weh, iya Bang Ari mungkin mau tanya-tanya dulu buat Bang Wiro nih, mau kasih pertanyaan apa? Masih produksi kaos untuk band-band ska atau band-band oi punks? Gue mau bikin apaan aja asal bisa dijual gue buatin. Ya, cakep. Tai juga kalau bisa dijual, jual ya. Penting halal. Ya tuh masih produksi. Terus berapa bisa ya kan? Iya. Beli barang harga tai jual emas. Sampai rambutnya enggak ada. Kalau nawar harganya harga tai banget. Iya. Jualnya harganya harga emas. Ini Nurut. Ngomongin nih aib lu. Nah, Bukan aib itu. Itu bisnis yang cakep itu dia, Iya. pinter dia tuh ya kan. Pinter deh. Pikir terus dia. Oke, ngobrolin soal bandnya Bang Wiro nih. Iya. Itu lo ngeband dari tahun berapa? Itu kalau gue ngeband mah udah lama banget. Udah lama banget. Nah ini misalnya nih buktinya nih. Justru pas gue lagi lama intens di Jogja nih gue bangun skena sama doi nih di Jogja nih dulu nih. Ini sama Bang Erik nih. Teman seperjuangan ya, Bang Ari ya. Mau Iya kan? Dulu kan kita duduk bareng ya, Naska, Greencore, Metal, Punk ya kan. Duduk bareng lah. Di Jogja tuh, Di Jogja ya? 95-96an ya. Belum serame kayak sekarang. 96 gue masih SD. Itu. Gue masih Gua muda. diceritain loh, Bro. Sampai mohaknya pakai balon. Nggak ada lem. Dia pakai balon gas. Nah, Erik tahu nih, gue dulu emang demennya sekarang Dik ya. Iya. Ya. Oh, berarti bawah emang dari Sky. Iya, cuman gua demen musiknya ska, gua nongkrong sama siapa aja gitu. Berbaur lah ya. Baut, gua juga dengerin semua musik. Secara personal gua demennya Ada isu nih, Ro. Apa itu? Yang bau-bau panggentung tuh lu sini, Ro. Nongkrong aja. Bukan. Iya, dengar-dengar iya. Iya. Gimana ceritanya? Ada isu-isu Ada dengar. isu. Loh, kalau misalnya pada saat itu lu harus survival, ya kan? Lu harus ngamen di Itu jalan, benar. itu survive, Iya, bukan jadi kerja, Iya. ya kan? Bukan jadi tujuan hidup lu ngepang supaya bisa ngamen kan Nanti kagak. lu harus jelasin, Ro. Ya mana gua tahu. Klarifikasi. Iya dong. Lu yang bawa lu kencang sih. Cangku yang bawa. Ya dalam rangkanya kita menuju dari namanya gue bilang traveler punk. Traveler punk. Sama gitu kan masih Biar lebih punk. keren Ya. ya. Iya. Lu dari satu titik ke tempat titik yang lain gimana cara lu bisa survive sementara Nah, lu kan bisa nggak ada gratis support. pula naik mobil ya. Yoi. Nah. Ya begitu standar lah. Berarti kan ya menghibur ya, bukan ngamen. Kalau yang Bukan nyari yang duit. ngerasa dihibur ngasih rezeki alhamdulillah. Kalau nggak ngasih ya kita paksa. Barangkali mau. Enggak makan silet juga kan ya. Tato muka lo gitu dong. Ya pokoknya itu sebagai bagian aja sih, bukan sebagai tujuan. Yang benar begitu, Cek. Iya Ya, benar. Ya kan? Tuh, itu doang sih, cuma itu doang. Dengerin nih orang tua ngomong. Orang tua. Sebagai bagian bukan tujuan. Kalau tujuannya ya lu bukan peruntukan pang. kontribusi ya. Iya. Jangan ngamen deh. Masih banyak nih kerja sama Wiro bisa nih nyablon. Amin. Amin. Iya benar juga tuh Bang Wiro ya, lu bisa ngebuka apa namanya apa? SDM lah. Ya apa namanya? Dunia kerja Jalan baru lah, gitu ya. jalan. Ya kalau misalnya mau lihat yang sukses itu di Jogja ada yang emang Oh, iya, berangkat benar. awalnya dari ngetrung beneran, dari ngamen beneran. Jadi Ruli, diarahkan Iya, gitu. Ruli. jalur tengkorak, Ruli jalur tengkorak dari ngamen dari ngompreng gua tahu sekarang sukses di Iya. dunia sablon. Ya, juga jadi entrepreneur sukses juga yang Iya. berangkatnya dari Dan nol. itu emang harus lu contoh. Oh. Maksudnya hasil ngamen lu bikin modal gitu untuk Jadi masih yang banyak lebih baik. kegiatan-kegiatan yang lebih positif lah ya. Lumayan disegenin dia sekarang se Indonesia bagi jajaran dari petinggi-petinggi, sabloner, master-master lah pokoknya. Iya, itu. Nah itu kemarin dia ajak kerjasama juga nih untuk yang skin and punk ini yang kemarin ini mundur dikit itu lagi ya. masuk juga.
Jadi gue, Utai, terus ada Ruli, terus ada Aan, itu kerja sama bareng gitu untuk nyiptain ini, terus akhirnya buat bikin donasi yang akhirnya lanjut ke yang Indonesia Ska Connection. Nah sekarang kalau masalah band yang gue ngeband ini, gue tadi udah bilang ya, emang gue dari dulu demennya ska sebenarnya. Cuman lingkungan gue kagak ada yang demen, jadi ya udahlah gue ngikutin dulu. Tuh, sehingga akhirnya pas 2008 baru gue akhirnya bisa bener-bener nyebur nih di ska-nya. 2008 dulu? Iya, setelah gue udah jangkep band. Cuman yang gue pikirin kalau mau ngeband, mau ngebandnya totalitas. Nah, Bayangan gue totalitas ya berarti ngubar karya. berkarya. Berarti kalau ngubar karya harus jadi album minimal. Iya. Kalau bisa setahun 2 album dah. Nah itu gue nggak tahu gimana caranya tuh, berarti kan. Yep. Dengerin. Emang jedanya Setahun, berapa 2 lama album. lu keluarin album dari album Nggak pertama tahu. sampai album berikutnya? Jangan nyampe Jedanya begitu berapa lama? lu. Harusnya sih pengennya 2 tahun sekali. Pengennya 2 tahun sekali. Pengen 2 tahun sekali. Cuman kalau nggak ngubar ya kita isi pakai EP, single kayak gitu-gitu. Dari pertama yang lu keluarin di Sentimental Mood. Itu gue aja karena emang gue ngambil genrenya emang gak rata-rata ya. Ya. Jadi gue bangun band 2008, diajak ke band, terus gue ikut juga nyebur. Gue baru 2013 cek bisa nongol cek. Bisa nongol. Tuh EP pertama. Iya, 5 tahun berarti. Judulnya? Enggak, pokoknya 5 tahun nih. ya. Itu 5 tahun gue nyari orang itu cek. Oh. Iya iya iya. Nyari orang itu. Ada orang 5 tahun. Iya. Jadi audisi. Jadi, Bayang 5 tahun kagak ngeband itu audisi selama 5 tahun. Untuk personil audisi berapa? bukan lu nyari duit kan? Untuk personil berapa orang? Dari 12 sampai 8 sekarang. Iya Roy. Dari 12 Audisi orang. bukan Iya. lu nyari duit kan? Oh ini enggak nih, tapi dia itu udah masuk. Itu beda. Enggak kayak acara-acara yang lewat. Gitu. Gak kece nih gue kasih pertanyaan nih kadang-kadang. Ya pokoknya pengen coba komit aja buat bikin apa rilisan ya, bikin rilisan, bikin karya ya. Itu aja, kalau misalnya nggak kuat-kuat mah udah mental kali 5 tahun kagak bikin apa-apaan. Harusnya di bawah sih Baru. Ro, hasil-hasil. Tapi lu tetap konsisten ya. Ya mau nggak mau karena udah komit kan, udah dari pertama udah Komit is nothing komit, tulus ya. ya kan. Yang permasalahan kan begitu. Biasanya kalau ada band keren komitnya seperti apa? Iya. Kan di sini kan lu nggak bisa jadi full time musician. Dan terus kalau lu jadi full time musician juga di kondisi tertentu lu pasti juga akan bisa berubah gitu. Dan barat band tuh kayak bangun chemistry antar personil lu, ternyata akhirnya beberapa orang ada yang nggak cocok cabut, keluar masuk kayak gitu kan juga berat kan. Nah sehingga kredit akhirnya gue balikin nih, kalau di sekarang ya gue suka kredit balikin ke band yang udah di industri di zaman dulu, kayak Tip X, Segidok. Itu beberapa band yang menurut gue orang kayak gak pernah keluar masuk dari itu aja. Dan buat gue itu bagus banget kalau dijadiin benchmarking gitu loh. Gimana ceritanya coba ya kan? Itu mereka dari 96, dari 95, 97, tahun 90-an lah sampai sekarang orangnya masih tetap yang sama. Tapi lu juga masih bisa terkontak sama mereka, masih kontak. Iya, Masih ya? iya. Ini ngapa sih? Enggak, itu. Wah, ini tadi. Udah bawaannya ngegas aja nih. Kita ngomong tadi maksudnya harusnya Wiro bawa rilisan fisiknya dari awal. Iya, ntar kan tinggal difotoin, dimasukin di video nih ntar. Iya, biar ada di sini. Selalu ada, udah aman. Nanti juga kita bakal lihat video klipnya. Oh iya ada di kolam renang. Jadi Gue tahu di kolam renang. Underwater Payung gitu. apa namanya tuh? Apaan? Payung apa? Bukan. Bukan. Tuh Sunny Sunday. Sani Sande kan di kolam renang kan? Iya. Pada nyebur. Pede banget, pede gila. udah ngegas salah lagi. Tapi keren. Video klipnya gue tonton 2 kali. Dalam Baru 1 2 hari. kali. Iya, dalam 1 hari. Oh, dalam 1 hari. Iya, gue ulang-ulang. Itu di kolam renang. Itu siapa Ro yang bikin? Oh, kira siapa yang nyebur? Ada namanya Leonardo. Dia punya band namanya Leonardo and His Impeccable Six Band Swing. Wah. Tuh. Itu ada koneksinya juga akhirnya ke band gue. Nah, Band- keyboardist gue yang masuk terakhir yang akhirnya solid sampai sekarang ini namanya kan Masmo. Hmm. Ya. Itu dia membernya dari si Leonardo itu. Dia ikut audisi. Iya. Iya. Audisi apa? Audisi gua juga. Oh, lu ikut audisi? Iya. Audisi untuk personel? Iya. Oh. Kan gua bilang kan gua 5 tahun tinggi audisi. Siapa Ro yang tinggi Ro? Hah? Yang tinggi itu yang anak Vespa. Si Daniel. Daniel ya? Iya. Wah. Sisanya sih Akrab tuh. yang beberapa orang sisanya tuh veteran ska di Daniel nih, Jakarta. akrab nih, Dari band namanya Es Coret. Tuh, jadi saksofon, bariton, terus basis itu dari band Es Coret. Tuh. Dan Toto ngajak Band gua. swing tuh bisa Ro dengerinnya. Ya emang
ska ada swingnya juga sebenarnya. Oh, gitu. Ya, musik gue rata-rata emang akhirnya ngarahnya banyak ke Bukan karakter vokalisnya swingnya. swing. Swing gitu. Semakin malam seperti ini, mohon maklum. Ya, tapi Sentimental Mood yang udah ngerilis EP 3, album 2 sama di digital platform 2 ya. Iya. Itu udah keren banget tuh, udah ada berarti semuanya total 7 Ya, rilisan. iya. Single-single ada lagi. Single-single. Digital platformnya Bener-bener apa aja? ceritain, Bro. Hah? Single-singlenya. Gue lupa, gue ada banyak banget. Cuman kalau lu pengen lihat detailnya paling di blog gue ya. Ah, boleh. Sentimentalmoodsjkt.wordpress.com. Nah, biasanya Pelan-pelan, diulang. sentimentalmoodsjkt.wordpress.com. Ini juga salah satu yang hilang nih sebenarnya dari band nih, bahwa lu nggak pernah menceritakan band lu sendiri. Kalau di luar itu ngarsiping tuh sebenarnya udah terpatron ya dari Iya, kecil benar, ya. benar. Dan baratnya kalau lu lihat, gue pernah kayak lihat misalnya bukunya Coxsparer gitu. Iya. The best seat in your house gitu. Dijualnya mahal banget. Terus habis itu lu mau mesennya juga harus pre-order dulu. Begitu lu pesen dapet buku isinya biasa aja. Cuman itu isinya semuanya tentang arsip mereka dari Arsip, kecil. iya. Dari Itu mulai yang perlu latihan pertama, megang alat pertama, foto-foto zaman dulu masih gondrong-gondrong, masih Intinya jadul. emang bener-bener arsip tuh penting banget. Iya. Ya. Salahnya emang di Jakarta tuh arsip. Enggak, di Jakarta maksudnya kekurangannya anak-anak itu rata-rata Iya, ya. Jakarta. Gua pokoknya siapa aja lah menurut gua. Kadang kebanyakan lebih sibuk Dia mau ngomong Jakarta. sosial dan mereka terlupakan dengan pentingnya arsip itu sendiri gitu ya. Iya, kan lagi balik lagi kan. Sehingga Iya. wajar kalau misalnya giliran lu mau browsing siapa gitu, keluarnya cuma sedikit materinya. Tuh, padahal kalau misalnya lu secara personal aktif gitu, lu buat ngisi blog lu sendiri gitu, ceritain aja tentang band lu sendiri, nggak ada yang ngelarang juga kan. Iya, benar. Tuh. Tuh sebagai contoh, tuh Iya. sebagai contoh. Iya. Secara algoritma kadang-kadang Wikipedia bisa ngebaca, men. Betul. Oh, gitu ya. Iya, orang gua aja yang browsing aja keluarin di Wikipedia ada. Kemarin gua Wiro pernah gitu? daftar. Ya bukan gua lah. Keluar udah sabun. Band saya maksudnya. Sentimental Mood. Oh, Oke, gitu. nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih sama Wiro dari Indonesian Ska Connection dan juga ada Bang Ari Moron juga. Dan kemana-mana, stay tune terus di Sandek FM dan Manusia Merdeka. Oke, Sandek listener dan juga audiens Manusia Merdeka, kita masih di sini di Kongko bareng-bareng sama Wiro dari Indonesian Ska Connection dan ada juga tamu kita Bang Ari Moron. Hari Moron dari mereka. Dari Oi oi. Miracles. Nasi telur. Oke, sekarang kita di sesi penghujung acara nih. Sebelum kita saying goodbye, gue juga pengen, boleh gak sih kalau gue tanya sedikit nih tentang lo kan dari tadi kegiatan lo tuh sibuk banget ya di Indonesia Ska Connection, terus maintain. Mencoba menyibukkan diri biar kagak gila. Ya, lu pengangguran pengacara nih gini nih. Dan lo sibuk Acara. juga untuk nyablon, maintain band juga gitu. Pernah gak sih lo diprotes sama keluarga di rumah? Ayah, kok sibuk banget sih? Gitu. Pasti ada protes-protes. Justru kagak. Oh enggak? Iya. Oh, Serius lo? Karena gue melakukan semua itu di rumah, nggak kemana-mana. Nah, ini salah satu ini ya. Kalau keluar? tips yang bagus. Kalau keluar? Nyoba gue nggak cocok. Gue Oh, coba gitu. kerja gak cocok. Cuman 2 bulan gue kerja. Oh, gitu ya. Balik lagi ke rumah. Kalau tur gitu loh maksudnya. Tur gitu loh maksudnya. Ya kalau bisa ngajak keluarga, ajak. Wah, Ah, Oh, kan, udah kan? family man juga lo ya. Iyalah. Kan? Daripada ntar kita dipalakin, kapan lagi? Dan selama bisa ngajak, ajak. Gitu. Jadi karena aktivitas lo hampir semuanya di rumah, ya waktu untuk keluarga juga nggak tersita ya. Enggak, cerita. Aman. Gua banget Aman. tuh. Iya Bang Aceh. Sama nih. Jeffrey Oke, juga gitu. kalau masalah untuk kegiatan ya untuk di Indonesia Ska Connection, untuk band juga. Ini kan kabarnya nih ya, terdengar kabar kalau abis Lebaran ini katanya sih situasi udah akan mulai lebih kondusif nih. Amin. Untuk event atau segala macam udah bisa lebih Stabil ya aman lah. lah, lebih stabil ya bener ya. Nah itu kira-kira lu udah punya agenda belum sih? Kira-kira nih abis Lebaran mau bikin apa nih? Sebenarnya dalam rangkanya menuju kemarin yang acara kita live streamingan itu yang Indonesia Karnaval, itu kan kemarin bulan Maret tanggal 28 ya, 28 Maret 2021 itu full tuh dari pagi start jam 9 sampai jam 11 malam. Cuman habis itu di take out datanya. Oh, oke. Nah, sengaja nanti suatu saat
kita bikin lagi yang untuk lebih rapi, udah lebih diedit lagi, audionya teks karena rata-rata yang kita bikin itu band yang bisa datang hadir live, nampil di studio, sisanya ngirim materi, sehingga untuk acara tanpa hadir fisik pun sebenarnya udah jalan. Itu kan sebagai sebagian dari contoh ya, dan bisa lebih masif karena bisa se-Indonesia, bisa se-Asia, bisa se-dunia malahan. Kalau itu mau dinaikin level lagi ya masih dengan konteks live streaming juga bisa jalan habis lebaran, nggak usah nunggu waktu lebih lama lagi sebenarnya bisa gitu. Terus dari situ juga ada tawar-tawaran untuk diajakin kompilasi, kayak misalnya ada record ska di Chicago namanya Jamhab Record, lu ngajakin kompilasi Nasional darah ya. iya kan orang ini nih ya, kita gerak yang ngeliatin bukan teman-teman kita kadang-kadang cek Oh iya. Kita nggak pernah tahu orang siapa luar, yang lihat iya. ya. Apresiasi itu datang kadang-kadang bukan dari orang yang kita kira, Ya benar. ya kan? Iya benar. Kita ngarepin yang nonton teman-teman seletengan kita, ternyata apresiasi datangnya dari orang yang kita duga. Jadi begitu sih. Lambaka juga pernah. Jadi intinya juga. sih ya masalah bergerak sama bikin karya sih. Oh gitu. Tapi kalau untuk bikin event-event off air, Iya, ya siapa tahu misalnya juga nih. bisa kerjasama juga ya sama Sonic FM dan Manusia Merdeka. Amin, ya. Amin. Ya kalau misalnya nanti emang udah bisa proper, pertama kalau gue ya personal yang mesti gue pikirin ya, harus nyaman gitu loh, maksudnya emang proper gitu. Balik lagi ke finansialnya. Jadi semuanya dilibatin nih, ya memang diperlakukan layak. Iya benar. Berarti kan masalah funding. Yes. Ya. Balik lagi situ ya. Ya, kalau misalnya fundingnya udah amat sangat proper dan memang semuanya mendapatkan yang layak, mungkin sih menurut gue itu yang mesti diperjuangin kali ya. Betul. Tuh. Soalnya kan sekarang kan dapat banyak slot, maksudnya Iya, apa? karena sayang juga ya kalau udah kondisi udah stabil, udah lebih kondusif ya kenapa enggak gitu. Iya. Dengan tanpa bantuan pemerintah atau swasta pun aja kita udah bisa bikin funding sendiri. Betul. Apalagi kalau misalnya ntar ada supportingnya. Nah, Gitu. Sporting nih. yuk Tadi yang itu. mau support ya. Oke, penting banget juga kan. Oke, tadi kan kita bilang kita nggak pernah tahu siapa yang akan mendengarin karya kita. Apalagi sekarang ada streaming, ada channel YouTube Iya. kan. Penting juga nih di sounding teman-teman ska ya kan untuk Amin. masukin karyanya ke Sandek FM ya kan. Boleh. Nah, Apa ya? Yang jelas untuk funding kita masih jalan terus nih, bahwa kampanye gerakan galang dananya masih berjalan. Kita ngajuin 1 tahun. Tuh, jadi nanti linknya bisa dilihat di akunnya Instagramnya Indonesia Ska Connection. Indonesia Ska Connection di Instagram. Itu di profilnya di bio-nya itu kan ada link tree-nya itu. Di situ ada banyak, kalau mau lihat linknya yang acara Skarnaval kemarin, rotunya juga masih ada. Terus link donasinya juga masih tetap berjalan. Ini donasi ini tuh bukan untuk apa-apaan, pokoknya kita nggak harus nunggu sampai kejadian kan, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Betul. Bahkan sampai kalau misalnya pun ini ternyata masif dan bisa diwacanain untuk bikin acara, ya udah ayo cairin aja buat bikin acara, kenapa enggak? Toh yang terdampak kan sebenarnya kita semua nih. Oke, betul. Nanti bisa Anak-anak diputerin lagi dari Penggiat seni ya. dari hasil acara bisa untuk donasi lagi. Iya, jadi ya saling bantu aja, nggak harus dengan lu bantu nyumbang, kagak, dengan bantu sharing sama ngasih tahu informasi ke teman-teman, ke siapapun aja, itu udah termasuk bantuan yang paling bagus gitu, Kalau menyebarkan ada informasi. band-band yang mau ikutan support, tadi kan lu bilang tinggal repost aja. Iya. Tapi pasti kan sebelumnya mereka harus konfirmasi dulu dong, maksudnya ini band gue mau ikut support nih gitu. Nah itu kontaknya kemana nih kontak personnya? Bisa nanti ke DM-nya Indonesia Ska Connection bisa. Langsung DM aja ke Instagramnya Indonesia Ska Connection, itu disambung Iya. semua tulisannya ya? Oke. Oh, Indonesia_Ska_Connection. Indonesia_Ska_Connection. Yap. Akalin ya. Thank you. Dan Thank untuk you, Cek. nama- Aceh dan Ica. Caca. Buat nama Sentimental Mood nih, Bro. Siapin lagi? Ya, gimana, Cek? Belum terjawab. Apa tuh? Oh dari tadi udah nanya ya Bang Aceh ya? Iya. Belum dijawab ya? Iya. Cuekin ya, kasihan banget sih. Ya udah, kawan, ini gua ngelacak ya berarti ya. Sebenarnya buat genre ska instrumental tuh banyak sebenarnya di luar. Cuman rata-rata afiliasinya tuh sama musik jazz. Oh. Tuh, jadi emang kental Bikin banget sama jazz. jazznya. Woi, lu Gitu. udah di Java Jazz ya? Iya, maksudnya Masuk gue. kagak gitu, Cek, maksudnya. Ya maksudnya ini lu bikin musik ska yang anak skanya juga bingung ngedengerin, cuman apresiasi datangnya malah dari orang lain, orang yang gua masukin anak jazz beneran ya kan. Anjing. Begitu. Bikin musik ska tapi bikin anak ska bingung. Tapi di Java Jazz oke sebutannya. Ya karena kan Sentimental Moods aja namanya itu kan ada unsur jazz ya, Cek. Sentimental Moods itu kan lagu karangan jazz si aku lupa nama. Iya, kalau gua pribadi kan mungkin
saja buat mental nih. Dia itu adalah lagu yang bikin keyboardis jazz beneran, gue lupa namanya siapa. Dan itu yang gue pakai buat jadi nama band. Sentimental Mood. Iya. Dia bikin lagu namanya Sentimental Mood. Iya, judulnya In a Sentimental Mood tanpa S. Sama gue buat jadi Sentimental Mood pakai S gitu. Dan sekali lagi buat para pemirsa Manusia Merdeka, kalau emang mau dapetin rilisan fisik, emang lu harus punya rilisan fisik. Nggak hanya digital ya, digital tuh emang gampang, tinggal ngeklik lu bisa. Tapi kalau lu nggak punya rilisan fisiknya Sentimental Mood, tetap kosong men. Ini Harus kalau punya, ya, emang wajib punya rilisan Sentimental Mood. Ini bakal lu dapetin di Wiro langsung, Bisa bisa di Wiro nanti ke band. atau nanti di Apocalypse Record. Iya, Tahu nih, boleh ini deh. pasti situ. Nanti bakal dititip di sini kok, jual di Kalau sini. mau ke Apocalypse Record, alamatnya di mana Bang Aceh? Di Jalan Kebun Mangga 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. The Shelter of Underground Movement. Yes, this is Shelter Underground Movement disebutnya. Amin. Mantap. Rakyat merdeka. Manusia Merdeka. Manusia Merdeka memang mantap. Manusia Freedom. Merdeka. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Manusia Merdeka ya. Jadi lo bisa lihat semua tayangan dari episode-episode yang udah tayang sebelumnya juga ya, dan yang akan datang juga pastinya. Oke, thank you Bang Wio. Salam juga buat personil Sentimental Mood yang lain yang nggak bisa datang, atau para punggawa-punggawa dari Ska ya. Indonesian Ska Connection ya, yang bergerak terus. Amin. Ya kan? Yang bergerak terus tanpa henti buat nyebarin apa, terus ska. Dia karya aja dulu dah. Karya aja, Ya. jadi karya di Karyadi lagi. Sama dia. Oke, Ya, so. thank you Bang Wiro udah Oke, sama-sama. kesini. Makasih Mbak Bang Ica. Ari, jauh-jauh dari Jogja ya. Ini ngapain lo? Terus, tuh, kan dicuekin lagi. Ayo, Ari Moron. Oke, Sonic listeners dan juga audiens Manusia Merdeka, gue Ica. Gua Cek. Bang Wiro. People freedom. Yeah. Dan juga ada Bang Jeffrey. Kita pamit undur diri dan jangan lupa subscribe channel YouTube Manusia Merdeka, nyalakan loncengnya, dan kita ketemu lagi di next episode Manusia Merdeka. Jangan lupa beli rilisan fisik Sentimental Mood Di Apocalypse Record. di Apocalypse Record. Siap. Bye.